Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran ya. Untuk di edukasi kali ini saya akan sedikit membahas mengenai gambar teknik ya. Khusus untuk di kelas 10 otomotif dan AVI ya. Saya mengajarkan untuk gambar teknik ya. Untuk gambar teknik ini di permulaan kita mungkin akan membahas sedikit gambaran ketika nanti kalian belajar di gambar teknik ini ya, karena sangat penting. Silahkan simak video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen jika bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya ya, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Bagaimana sih kita belajar untuk di gambar teknik ini ya. Nah, untuk di kesempatan kali ini ya, di SMA Kebon Jeruk saya juga menggunakan Blogspot ya untuk media mengajar agar lebih mudah ya. Jadi hampir semua materi pembelajaran akan saya share di sini ya. Nah, ini adalah bagaimana cara penggunaan eh, pada gambar teknik menggunakan SolidWorks ya. Nanti kita bakal banyak sekali, ada SolidWorks, ada AutoCAD dan sebagainya. Nah, untuk di modul pertama ini yaitu pengenalan gambar teknik ya. Untuk apa sih fungsi gambar teknik ya? Fungsinya banyak sekali ya. Asal kalian tahu, di sini untuk fungsinya cukup banyak. Nah, pengertian dan fungsi gambar teknik adalah merupakan alat untuk menyatakan maksud dari seorang juru gambar. Nah, jadi ketika seorang arsitek ya, kita bicara secara umum adalah arsitek ya. Contoh, dia membuat sebuah bangunan ya, untuk mengkomunikasikan bahasa dari seorang pemilik tanah ataupun owner kepada si kontraktor ataupun tukang ya. Kita butuh namanya komunikasi dengan gambar teknik ya. Di situ ada banyak sekali seperti pembuatan denah lokasinya, nanti bangunannya seperti apa, itu dikomunikasikan dengan gambar. Oleh sebab itu, untuk gambar teknik ini sangat penting ya. Jadi kalau nanti kalian sewaktu-waktu akan menjadi seorang drafter ataupun sebagai insinyur gambar ya, ataupun arsitek ya, ilmu ini sangat berguna ya, karena untuk dari dasarnya ya kita paham dulu agar ketika nanti menggunakan alatnya ataupun menggunakan software yang sudah terbaru, kita sudah sedikit paham ya apa maksud dan tujuan pada gambar teknik ya. Nah, untuk sebagian besar biasanya menggunakan masih mode manual ya. Mode manual artinya apa? Kita menggambar manual dengan tangan, dengan alat-alat seperti kertas, dengan pensil gambar, pulpen gambar, Apindo dan sebagainya. Itu adalah alat-alat yang akan digunakan pada gambar teknik ya. Makanya kita harus mempersiapkan untuk gambar-gambar teknik tersebut ya. Dan sampai kita orang teknik tidak punya alat untuk menggambar. Nah, gambar tersebut juga sebagai bahasa teknik atau bahasa untuk juru gambar ya dalam dunia teknik. Nah, gambar adalah alat untuk menyampaikan informasi dari seorang juru gambar atau orang yang membuat gambar. Informasi tersebut nantinya dipakai untuk teknis untuk membuat dan mengerjakan ataupun membentuk suatu desain ya. Nah, mungkin nanti untuk kedepannya kita hanya mengenal sedikit dan kita akan mempraktekkan fungsi-fungsinya ya. Bagaimana itu garis gambar, garis tepi, itu harus kita tahu semuanya supaya ketika kita akan menggambar lebih jelas, lebih
tahu akan detail-detailnya seperti itu. Nah, setelah mengenal fungsinya, kita akan sedikit membahas sifat gambar teknik itu ya. Sifat gambar teknik adalah sebagai sarana menyimpan informasi untuk meneruskan maksud dan perencanaan dengan tepat kepada orang-orang yang bersangkutan ya, seperti tadi. Jadi gambar itu untuk sebagai sarana penyampaian informasi ya. Seperti kalian komunikasi dengan teman menggunakan WhatsApp ya, maksud dan tujuan itu kan kalian tuangkan dalam sebuah kata-kata ya. Tapi kalau di gambar teknik kalian tuangkan dalam bentuk gambar ya. Yang kedua adalah gambar sebagai sarana menuangkan gagasan untuk pengembangan, di mana gagasan seorang perencana untuk membuat benda-benda teknik mulai berupa konsep dan pemikiran, dan selanjutnya konsep abstrak tersebut dituangkan dalam bentuk gambar ya. Jadi seperti saya tadi contohkan, ketika kalian ingin membuat suatu ruangan denah ya, kalian ingin membuat rumah dengan bentuk sekian-sekian, itu kan secara tidak langsung kalian harus membuat perencanaan dulu sebelum dieksekusi oleh si tukang ataupun pemborong ya. Nah mungkin hal yang paling mudah ketika kalian melihat ada pembangunan sebuah masjid ya, ataupun sebuah mall, biasanya kan di pelang bagian depan ada seperti miniatur ataupun gagasan ya. Jadi masjid ini ataupun bangunan ini akan selesai ataupun akan dibuat seperti desain tersebut. Nah, selanjutnya gambar sebagai sarana pengawetan ataupun penyimpanan dan penggunaan keterangan. Gambar sebagai sarana pengawetan berfungsi untuk menyuplai bagian-bagian produk untuk perbaikan atau untuk diperbaiki ya. Jadi di gambar teknik itu juga ada namanya ukuran ya. Apakah dia menggunakan ukuran senti atau mili, meter ataupun kilometer ya. Itu ada nanti penggunaannya. Jadi seperti skalanya kali berapa. Jadi gambar asli dengan gambar dengan desain ataupun sesuai dengan yang akan dibuat itu berbeda ya. Jadi nggak mungkin 1:1 ya, mungkin 1:100 atau 1:50 ya. Jadi untuk mempermudah penggambaran, dan ini sebagai penyimpan ya, ketika nanti ada perbaikan. Nah jadi di sini dia merekam ya, akan merekam atau akan ada perbaikan yang harus diperbaiki, dan ada juga yang mungkin harus direvisi ya. Dan ketika menggambar teknik ini tidak 100% seperti bentuknya ya, mungkin 99% ya, karena melakukan penggambaran dengan pembuatan aslinya itu memiliki beberapa keharusan ataupun standarnya berbeda ya. Jadi lapangan dengan digambar itu berbeda ya, akan tetapi dengan gambar ini sudah mewakili ya, sudah mewakili sebagian besar dari yang akan kita buat seperti itu. Nah di setiap negara juga memiliki standarisasi masing-masing ya. Jadi standarisasi gambar teknik adalah aturan-aturan yang disepakati bersama antara orang serta antar organisasi baik perusahaan ataupun negara ya. Untuk ruang lingkup negara disebut standar nasional ataupun lingkup antar negara standar internasional ya. Ada beberapa di sini seperti JIS Japanese Industrial Standard, SNI Standar Internasional Indonesia, NNI Netherlands Nomilate Institute dan ANSI dan DIN ya. Ini banyak sekali ya. Jadi setiap negara itu memiliki standar ya, ukurannya masing-masing ya. Jadi global ya. Contoh seperti sentimeter itu, milimeter itu kan semua negara menggunakan ya. Nah, tapi ada juga yang tidak, maka kita harus mempelajari satuan setiap negara. Nah, mungkin di pertemuan kali ini cukup sekian. Nanti
Untuk kegiatan selanjutnya adalah kita akan melakukan proses penggambaran langsung. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.